Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-temanku semuanya di malam hari ini tanggal 11 September 2025. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dan saya dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, pada malam hari ini saya ingin ngobrol santai dengan teman-teman semua, dimana obrolan ini semoga ada manfaat kebaikannya untuk kita semua. Jadi teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali kepada diri saya dan untuk teman-teman semuanya juga, bila mendapati dua keadaan ini, maka cerdaslah dan tepatkanlah apa yang harus Anda lakukan dan Anda pikirkan, dan Anda ambil kesimpulan dari dua keadaan ini, agar nantinya kehidupan Anda menjadi lebih baik dan berarti. Saya katakan berarti di sini karena tidak semua manusia di dunia ini memiliki hidup yang berarti. Jadi teman-teman, keadaan yang pertama adalah jangan terlalu bersedih. Jangan sedih jika ada teman-teman yang sekarang itu belum bisa mencapai suatu keinginannya. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin membeli sesuatu yang paling ringan, misalnya ya, ingin membeli sesuatu tapi belum bisa, atau di keadaan yang ingin menikah dengan si fulan atau fulana tetapi belum tercapai, atau bahkan belum bertemu jodohnya. Terus kemudian di dalam karirnya misalnya punya target apa, misalnya harus S3 misalnya seperti itu, atau punya keinginan-keinginan yang lain. Intinya keinginan dunia yang Anda belum mencapai, jangan bersedih. Terus yang kedua, begitupun adanya jika teman-teman yang merasa semua targetnya atau beberapa target dalam kehidupan dunianya sudah tercapai, maka Anda pun jangan cepat puas, jangan cepat berbangga diri, jangan lupa diri. Ya. Kenapa saya katakan ini semua? Karena semua itu hanyalah keadaan semata, keadaan sementara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sejatinya untuk menilai siapakah diri kita yang sebenarnya. Dan kita di sini diminta untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kita itu adalah hamba yang layak disebut sebagai hamba. Kenapa saya sebutkan demikian, teman-teman? Jadi pernah nggak Anda coba sekarang? Kenapa saya katakan tadi jangan bersedih untuk teman-teman yang belum atau bahkan dirasa tidak pernah mencapai apa yang diinginkannya? Tapi selama masih manusia kan Anda itu tetap pasti pernah mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan. Bener kan? Nggak mungkin kan ada seorang manusia itu dalam kehidupannya sama sekali tidak pernah mendapatkan apa yang diinginkan. Kan nggak mungkin. Karena Allah itu maha kasih sayang. Pasti pernah manusia itu mendapatkan apa yang diinginkan. Pertanyaannya, Anda pasti ingat, mungkin dulu Anda masih kecil, Anda ingin membeli suatu barang, mungkin pakaian, mungkin mainan, atau sepeda motor, atau sepeda. Betapa inginnya Anda dulu membeli semua itu, mendapatkan semua itu. Tetapi setelah terbeli, toh kehidupan Anda sama saja seperti yang kemarin. Cuman senang sesaat, bangga saat memakai sesaat saja, lantas sudah. Demikian juga, mohon maaf lahir batinnya, mungkin dari beberapa dari teman-teman ada yang sekarang sudah Masya Allahnya, Alhamdulillah, bisa menyanding orang yang Anda kasihi dan Anda cintai menjadi suami atau istri Anda. Toh Anda juga biasa saja kan pada akhirnya. Anda juga berpotensi untuk melukai, Anda juga pasti punya fase jenuh, Anda juga pasti pernah kecewa, bahkan mungkin marah kepada orang yang dulunya Anda itu kelihatan jeleknya sedikit aja nggak mau. 24 jam kayaknya 23 jamnya Anda memikirkannya. Ya, dipotong waktu makan
dipotong waktu istirahat, mungkin seperti itu karena saking cintanya. Tapi setelah Anda mendapatkannya juga mungkin senangnya saat berpacaran mendapatkan pertama kali. Mohon maaf saya katakan pacaran karena saya lagi berbicara logis saja. Zaman sekarang itu bukan berarti saya mendukung pacaran-pacaran ya. Karena memang di dalam Islam menurut saya memang benar adanya, tidak diperkenankan adanya pacaran-pacaran. Tapi logisnya memang banyak yang mengalami pacaran dulu kayak gitu ya. Waktu pacaran Anda mungkin bangga, yang cowok mendapatkan cewek itu bangga, yang cewek juga mendapatkan cowok itu bangga. Tapi toh ternyata, dan puncaknya pada pernikahan. Setelah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, Anda mungkin akhirnya biasa-biasa saja. Berarti benar kan adanya bahwa keinginan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita itu sebenarnya adalah penyemangat agar kita itu tetap hidup. Justru itu sebenarnya. Coba kalau ada orang itu tidak punya motivasi, keinginan apapun, lantas dia mau apa setiap harinya kayak gitu. Jadi bersyukurlah untuk teman-teman yang mungkin walaupun receh, mungkin ya ada pastinya yang masih di fase itu, mungkin yang masih pelajar-pelajar. Aku nanti kalau dikasih uang sama mamaku atau papaku mau beli baju itu, atau mau jajan es itu sama temanku, atau mau beli bakso di sana atau makan di sana dengan teman-temanku. Sebatas itu keinginannya. Itu terjadi, alhamdulillah. Belum terjadi, Anda kepikiran terus. Mungkin kalau Anda belum tahu, Anda tersiksa, kayak gitu aja kok nggak keturutan ya, kok nggak tercapai ya. Anda terus menyalahkan takdir, bahkan tak jarang mensangsikan keadilan Allah. Kok orang-orang itu gampang aja ya, beli ini beli itu, pergi ke sana kemari, bisa mendapatkan pasangan yang dicintai dan sebagainya. Kok aku enggak? Justru itu teman-teman, Anda itu masih diberikan motivasi di situ. Nanti ada jawabannya lagi di akhir. Terus kemudian teman-teman di kejadian yang kedua ya, peristiwa yang kedua, untuk teman-teman yang sudah mencapai apapun yang diinginkan, Allah memberikan jalan mulus untuk mencapai itu semua. Mungkin di membeli barang yang Anda inginkan, menyanding pasangan yang Anda cintai, bepergian ke tempat-tempat yang Anda inginkan. Apapun pencapaian yang Anda bisa dapatkan itu, jangan selalu terus berpuas diri. Karena apa ya namanya? Manusia itu kalau sudah melupakan sejarahnya di saat mendapatkan itu semua tadi, kemudian dapat, kalau nggak hati-hati kadang-kadang ujub, kadang-kadang sombong, kadang-kadang melupakan bahwa ini semua hanyalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, apakah Anda menjadikan semua yang Anda dapatkan itu tuh menjadi sesuatu yang bermakna dan berarti untuk diri Anda sendiri, apalagi untuk orang lain. Boro-boro untuk orang lain bisa berarti, untuk diri Anda sendiri Anda saja tidak bisa memaknai. Contohnya, banyak kan yang sudah, wah kalau dulunya sekolah itu pengen sekolah terus, D3, D4, S1, S2 kayak gitu ya, sampai S3 ya. Tapi setelah itu, apakah Anda pergunakan ilmu-ilmu Anda itu untuk jalan yang baik, atau bahkan malah Anda gunakan untuk sesuatu yang buruk? Memberikan kemanfaatan buruk, memberikan keburukan orang lain, atau manfaat baik untuk orang lain? Memintarkan orang lain atau minteri orang lain? Maka diadakanlah perjalanan dari Anda itu, proses mendapatkan apa yang Anda cita-citakan itu. Sebenarnya Allah itu ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa usaha dan doa itu tidak mudah kayak gitu, dan diberikan izin atau restu dari Allah itu juga tidak mudah kayak gitu. Maka pergunakanlah dengan cara yang baik-baik. Jangan lantas sudah sukses sombong, sudah tinggi jabatannya terus menginjak-injak orang-orang yang ada di bawahnya, terus kemudian memberikan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, bahkan berefek yang tidak baik untuk manusia-manusia di sekitarnya. Jangan. Kita harus bisa menjadikan semua kenikmatan kita itu adalah jalan pahala
jalan kebaikan untuk diri kita pribadi dan orang lain. Dan untuk teman-teman yang tadi saya janjikan, untuk yang belum bisa mencapai keinginan-keinginannya, saya punya satu cerita dari salah satu profesor yang saya kenal di Jogja. Beliau mengatakan ada temannya yang di usia mudanya sudah mencapai semua target-target kehidupannya. Dan Anda tahu, setelah itu dia mengalami suatu keadaan depresi, sedikitnya depresi, dan tidak nyaman menjalani kehidupannya karena dia merasa apalagi yang harus dia capai, apalagi yang harus dia kejar dalam kehidupannya. Dia sudah tidak punya keinginan. Makanya teman-teman pastinya juga udah pernah ya melihat cerita-cerita di YouTube yang orang-orang yang sangat kaya sekali akhirnya melepaskan kekayaannya dan melepaskan gelar-gelarnya itu, bahkan memilih ke pedesaan, pemukiman yang jauh dari penduduk dan mencari ketenangan. Maka untuk teman-temanku semuanya yang menjadi subscriber saya ingin di channel Jalan Kopi kita ini, kita itu bukan hanya buang-buang waktu saja, buang-buang kuota, buang-buang paket, ya. Enggak. Saya inginnya mudah-mudahan baik saya sendiri maupun teman-teman semua itu ada hal yang bisa diambil dari semua VT saya. Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah kebaikan, dan apabila saya ada kekurangannya atau kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Karena tidak ada keinginan saya untuk menyinggung siapapun atau merendahkan atau membuat ketidaknyamanan di pihak manapun. Saya hanya ingin betul-betul menyampaikan apa yang kiranya ada manfaat kebaikannya menurut saya pribadi, kayak gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan apa yang saya sampaikan dari hati ini bukan hanya sekedar di pembicaraan saja, tapi saya ingin semoga kita semua itu di dunia berhasil, nanti kelak di saat meninggal disayangi Allah karena berjalan di jalan yang tepat, lurus, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat kata teman-temanku, lagi-lagi saya ingin mengingatkan, sekarang banyak bencana di mana-mana, ya. Kita itu manusia, setiap waktunya kita itu berjalan terus ke depan usia kita, ya. Yang artinya jatah dan waktu kita hidup di dunia ini semakin berkurang. Jangan pernah menunda taubat, ya. Mungkin tidak banyak, tetapi setiap hari adalah yang kita kurangi dari keburukan-keburukan kita. Puasa gibah, ya, puasa membicarakan orang, puasa berpikiran buruk kepada orang. Jadi puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tetapi kita harus bisa berpuasa dari hal-hal yang kurang baik. Sempurna pastinya kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan, tetapi berproses untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin, itulah kita manusia. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.